Dari Media Informasi dan Hiburan Program 2 RRI Lok Semawe, teman terbaik kamu. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah sholat fardu asar ya. Untuk kamu semua teman Pro 2, karena tepat di formasi pukul 15 lebih 58 menit tadi kita sudah masuk ke waktu asar. Dan saat ini kita sudah tersambungkan ya dengan salah seorang orang asli Indonesia yang saat ini lagi merantau dan berstatus bekerja di Jepang sana, teman Pro 2. Kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang, selamat Iya. malam di sini malam Bang. Kita bedanya 2-3 jam gak sih? 2 jam lebih cepat Bang. 2 jam lebih cepat. Berarti Cepat, sekarang lebih udah jam cepat. 6-an. Dan jam 6-an di sana udah Jam gelap 6. banget. Udah gelap karena musim dingin Bang. Karena musim dingin. Udah berapa lama nih bro? Baru 7 tahun Bang. Baru 7 tahun. Enggak, musim Baru 7 dinginnya itu tahun. sejak kapan nih? Udah Apa itu? berapa? Untuk musim dinginnya biasanya itu. Musim dinginnya itu dimulai itu bulan 7 sudah mulai bulan 7, bulan 9 sudah mulai dingin. Oke, tapi sebelumnya kita sapa dulu. Ini ada Mas Fakri ya. Siap. Iya, Mas Fakri aslinya mana sih Mas? Kalau saya aslinya Medan Bang, Oh, cuman dulu kuliah di Aceh. oh gitu. Waduh, Ya, gak usah pakai mas-mas lah ya. Kita abang-abangan aja ya. Gak usah sok-sok Jakarta siap. kali ya kan. Jadi Siap, kok bisa siap. kepikiran nih, kok bisa kepikiran kita flashback 7 years Hmm. ago ya, 7 tahun yang lalu tuh. Kok bisa memilih Jepang untuk merantau sana nih, Bang Fakri? Nah, Mhm. jadi awalnya itu kebetulan istri saya itu keturunan Jepang, Bang. Oke. Kakek nenek kakeknya Jepang. Oh, kakeknya. Terus. Terus dia dokter, Aha. terus berdiskusilah untuk pindah ke Jepang dalam rangka untuk memperbaiki hidup lah, kurang lebih seperti itu. Dalam arti kata itu untuk biaya kuliah, karena istri kan pengen sekali ngambil spesialis gitu kan, Bang. Aha. Ternyata 2018 akhir itu COVID. Iya, Sudah iya, mulai iya. COVID di Jepang. Mhm, Nah, mhm, dirumahkan lah kita gitu kan. Setelah mhm. dirumahkan itu tidak ada pekerjaan. Nah, ada bantuan-bantuan lah dari pemerintah gitu. Jadi karena tidak bekerja dengan uang pas-pasan, ya Mhm, mau nggak mhm, mau bertahanlah sampai COVID selesai. mhm, Setelah mhm. COVID selesai itu barulah mulai baiklah ekonomi, ada pekerjaan, mulai kan karena kan Jepang ini mendahulukan orang asingnya ketimbang Betul. orang pendatang Mhm, gitu. Nah, mhm. setelah berhasil melewatin itu barulah kami kemudian berpikiran, ah ya udahlah, kayaknya istri juga bersepakat untuk nggak usah spesialis lagi, kita tinggal di Jepang aja. Saya juga memutuskan dengan berdua, ya udahlah kita di sini aja. Jadi alhamdulillah sudah meyakinkan dirilah untuk menetap di sini begitu, Bang. Mhm, mhm. Berarti sorry nih kita agak mundur dulu ya. Berarti Siap. sebelum ke Jepang udah merit duluan. Sudah married, Bang, Sudah sudah merit married, sudah duluan. married. Dan kenalnya di mana nih, Bro? Kenalnya dari SMA, Bang, Dari pacar SMA. SMA. Oh, berarti Iya. memang orang Medan tapi kakeknya ada keturunan Jepang gitu. Karena aku tuh Jepang, benar Oh sekali, Bang. begitu, saya kira ketemunya apa di line gitu, enggak ya? Di Enggak, Bang, sosmed. sama sekali nggak bisa bahasa Jepang dulu ke sini, Bang. Oh gitu. Terus, Iya, sama sekali nggak. oh gitu. Soalnya nih ada beberapa temen juga ya yang ngebilangin gitu. Alah kau nggak usah apa namanya, nggak usah cita-cita ke Jepang lah. Kok sama sekali nggak tahu tuh basic culture di sana kayak mana, ya kayak mana masyarakat di sana dan bagaimana interaksi warga lokal nih yang bisa kan ngaruh juga ke kita karena gimana pun kita ke sana nggak cuma untuk liburan toh pasti kita bekerja kita settle di sana kan gimana nih Nah, ada yang bisa dibantah atau pengen cerita nih apa yang pernah Bang Fakri jadi rasakan sebenarnya dulu gini, Bang. Bang. Mhm. Kalau yang ada berdarah keturunan Jepang ini diberi kemudahan lah ya dia untuk tinggal dan menetap di Jepang, Mhm, mencari mhm. kehidupan di Jepang. Tetapi jika tidak memiliki darah keturunan, ada kakeknya atau neneknya, itu agak sulit untuk ke Jepang dengan Mhm. mengikuti lembaga-lembaga pelatihan, Mhm. terus dengan mengikuti pendidikan-pendidikan untuk berbahasa minimal itu kalau saya tidak salah N4 lah. Kalau Mhm. di Inggrisnya itu kayak IELTS, TOEFL-TOEFL-nya lah gitu Mhm. kan. Mhm. Nah, Mhm. minimal seperti itu, ada kekhususan-khususan khusus gitu. Mhm.
gitu. Tapi kalau misalnya ada berdarah keturunan, ada keluarganya tinggal di Jepang, nah keluarga itu bisa menjamin mereka untuk berangkat ke sana begitu. Nah, diberikan pekerjaan yang memang mudah untuk kita mengerti gitu untuk bekerja di perusahaan Jepang. Kalau kalau yang untuk seperti kita ini tuh Bang, yang standar itu memang di pabrik Bang, Yap. gitu. Di Mhm, mhm, pabrik. mhm. Nah, kalau untuk kulturnya itu memang kalau di daerah pedalaman itu Jepang itu memang sama sekali untuk bahasa Inggris tuh nggak bisa. Kan dalam arti kata memang mereka menjaga bahasa mereka ya sama lah seperti kita teman-teman di Aceh dulu ya emang orang kampung tuh emang memang nggak bisa bahasa Indonesia, ya biasanya bahasa Aceh gitu untuk Mhm. berkomunikasi. Mhm, Nah, mhm, tugas kita lah bagaimana sebagai pendatang itu untuk bisa berbahasa seperti itu, Bang. mhm. Jadi kalau mungkin ya Jepang itu memang welcome terutama orang asing dengan catatan kita juga mengikuti aturan yang ada gitu. Mhm. Jangan sesuka hati kita untuk membuatnya. Contohnya kalau misalnya tinggal di perumahan yang rapat, jangan ribut gitu Oke. kan, jaga ketenangan, Mhm, jangan iya mhm. Jepang tuh suka ketenangan, Bang. Dalam arti Mhm. kata kita mau ngapain aja selama tidak mengganggu dia, tidak melanggar aturan, yang go gitu, nggak ada masalah. Yang Mhm, selama yang saya mhm. alamin ya, mungkin di beberapa daerah lain mungkin juga seperti itu. Tapi yang untuk saya alami itu ya seperti saya tinggal di Nagoya, Nagoya, di oke. Nagoya Jepang. Ya seperti itu kehidupan yang di daerah saya begitu Mhm. Bang. Dan Tidak berapa ada yang begitu tidak ada begitu yang harus begini harus begitu. Yang penting kita ya kita masuk ke tanah orang ya kita ikutin aturan yang ya, ada di situ gitu nggak Bang. terlalu saklek lah ya, nggak Iya kayak nggak terlalu saklek. oke, tapi berapa lama nih untuk bisa memahami ikut les, ikut pelatihan bahasa ini? Kan kalau bahasa tuh kan ada klasternya ya, istilahnya kok Iya ada klasternya. percakapan bahasa sehari-hari dengan yang berbau dengan pekerjaan kita tuh kan agak-agak beda gitu ya, Bang ya. Nah, kalau saya pribadi, Mhm, mohon mhm. maaf sekali nih, memang Mhm. sama sekali dulu tidak bisa berbahasa ya Jepang. Mhm. Sama sekali nggak bisa berbahasa Jepang. Karena memang benar-benar gimana ya? Karena kemarin itu ya karena mertua bilang Heeh, mau nggak gitu tinggal ke heeh. Jepang gitu. Terus gimana Mau tuh nggak tinggal di solusinya? Jepang? Trik Ya trik dan solusinya triknya dengan trik-triknya itu ya apa belajar. yang dia bilang kita ingat, kita coba cari tahu apa kata dia. Kalau bahasa orang Jakarta Senin Kamis. Dia ngomong hari Senin, kita taunya hari Kamis gitu, Bang. Kurang lebih seperti itu gitu, Bang. Bentar, Untuk awal-awalnya, Bang. berarti 7 tahun yang lalu abang umur berapa di sana di Jepang? Saya sekarang 36, Berarti 29-an, 31, 28, 29. 30 lah. 28 ya, 28, 28, 27 sembilan lah. di sana ya, Iya, otomatis iya. mesti mampu mencerna ya untuk bisa Masih mengingat masih daya mencerna, tahannya Bang. juga Benar masih sekali. agak lumayan Iya, ya bro. masih Tapi bagus. kok udah Iya, sekarang Bang. mendekati kepala 4 memulai sesuatu yang nggak ngerti sama sekali kan agak repot gitu ya. Iya kan? Benar sekali, Bang. Bener ya. Benar. Oke, pada Benar, Bang. akhirnya 7 tahun yang lalu sudah memutuskan bersama istri dan keluarga untuk ngestay nih, untuk hijrah lah. Udah bener-bener Iya. move ya, udah beda negara di sana. Hal apa nih yang biasanya nih kan karena kita juga basicnya kan Muslim ya. Ada nggak Ya. hal yang eh, agak sangat jauh berbeda nih dengan rutinitas mungkin? Kalau kebetulan Bang di daerah lingkungan saya itu banyak orang muslimnya, Oke. gitu. Aha. Banyak pendatang juga. Nah, Mhm, beberapa tempat saya kerja itu memang, yang pertama saya bekerja di pabrik barang-barang mobil, mhm, emang mhm. disediakan boleh kita melaksanakan ibadah sholat, Oke. boleh. Iya, iya, Nah, iya, yang iya, iya. pabrik saya setelah Covid itu saya pindah kerjaan di plastik pun ada ruang disediakan oleh perusahaan pabriknya itu untuk sholat juga. Jadi Mhm, memang benar-benar tidak ada larangan bagi mereka. Di mhm, khusus daerah mhm, saya ya, tapi nggak tahu mhm, saya di daerah lain. mhm, Terus kemudian ada warung halal juga di dekat rumah mhm, gitu. Jadi mhm. memang kemudahan itu ada. Tapi saya bingungnya orang-orang terdahulu saya mungkin gitu. Karena dulu kan itu kan untuk memasukkan barang halal itu kan menjadi problem. Iya, Siapa iya, yang mau iya. mengambil, siapa yang mau ekspor, kejual kemana. Karena Mhm, sedikitnya orang muslim yang ada di sini gitu. mhm, Nah, mhm. kemudian ketika udah mulai berkembangnya zaman, ada memudahkan,
mulai rame nih makanan halal. Iya. Makanya lah mulai berdatangan turis-turis dari negara muslim ke Mhm. Jepang, mulai permudahkan masyarakat untuk mencari yang halal Mhm. gitu, Bang. Mhm. Ya tadi Jadi sempat. nggak ada begitu dipersulit lah kalau kita memang menyampaikannya itu tidak mengurangi jam kerja kita, tidak juga mengganggu kegiatan kita Mhm. gitu, Bang. Mhm. Jadi nggak ada yang begitu bagaimana gitu, Bang. Iya, baik teman Pro 2 tadi kita juga udah denger ya, ada beberapa kali disebut ya banyak kerjaan yang memang backgroundnya kerja di pabrik gitu ya. Tapi benarkah atmosfer situasi pekerjaan pabrik di Jepang tuh jauh berbeda dengan yang ada di Indonesia? Bisa di-sharing sama kita nggak Bang? Nah, benar, Bang. Jadi Ah, begini, Bang. aha. Jadi setiap Jepang itu setiap minggunya itu mereka mempunyai target. Oke. Dari Senin sampai Seminggu itu atau mungkin dia ada yang sampai hari Sabtu dia kerjanya, ada juga yang sampai hari Minggu kerjanya. Barang yang diproduksi itu harus terkirim. Mhm. Mhm. Nah, jadi saya punya kesimpulan berarti saat dulu zaman penjajahan bukan kerja paksa yang disampaikan, tapi memang harus selesai selama 1 bulan atau selama 3 bulan tuh harus selesai lah jembatan yang disuruh orang Jepang. Mungkin seperti itulah Mhm. kalau yang saya tangkap ya, Bang. Mhm. Karena mereka tuh Mhm. punya standarnya. Hari Mhm. Senin sampai hari Sabtu itu barang itu harus terkirim. Apapun ceritanya, mau lembur sampai malamnya lagi Mhm. atau mau Mhm. bagaimana sistemnya dan mereka dibayar Yap. setiap per jamnya gitu. Iya. Nah, kalau membedakan dengan Indonesia, saya juga belum pernah melihat bagaimana sistem kerja pabrik di Indonesia. Kan Mhm. begitu, Bang. Mhm. Yang Mhm. pernah saya dengar itu mungkin ada yang ratusan ribu per jam atau yang Mhm. seperti apa, ada yang bulanan pekerjaannya, Mhm. kan begitu tergantung pabrik yang ada di Indonesia kan. Cuman kalau Mhm. di Jepang itu mereka punya target. Pokoknya mau nggak mau tahu selama seminggu itu apapun ceritanya barang terus terkirim. Mhm. Begitu targetnya Senin sampai Sabtu Iya. gitu, Bang. Tapi kalau Kalau untuk ngomong masalah pekerjaan memang ya memang harus memang itu memang sifatnya ya kerja 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 gitu. Jadi ya. untuk libur itu ya cuma Sabtu Minggu atau misalnya nggak kerja terus istirahat, belanja, terus kembali lagi bekerja Mhm. gitu. Dan memang sudah profesional untuk pekerjaan gitu ya. Untuk masa kerjanya sama nggak? 7,5 jam, 8 jam atau 8 lebih jam, Bang, 8 standar 8 jam? jam standar Ya. 8 jam. Lebihnya dihitung 8 jam, lembur. Kak. Lebihnya dihitung lembur, Mhm. maksimal 3 jam lemburnya per hari. Oke, oke, oke. Maksimal maksimal. Boleh kasih bocoran nggak sih kalau untuk lemburnya aja deh, nggak usah ngomongin yang lain-lain ya. Biasanya kalau lemburannya ini rate-nya itu per hours-nya itu gimana tuh Bang? Kalau Biasanya. saya itu di angka 1.350 yen per jamnya. Mhm. Di Itu Indonesia sebelum rupiah kah? lembur. Itu sekitar 150.000 lah per jamnya. Oh, itu hitungan Itu lembur. sudah dirupiahkan. Ya enggak, itu biasa, Bang. Kalau Oh, oke, lemburnya itu oke. di angka 5% dari itu naik ke atas, up. Di up itu Oh, di up. sekitar 170 ribuan lah kalau Iya, iya, dirupiahkan iya, iya. up-nya di up Iya. 5% begitu sistemnya di sini Iya, gitu. bisa ditotalkan lah ya kira-kira sebulan berapa gitu ya. Ya kurang lebih itu kalau misalnya rata-rata tuh 300 ribu yen dapat lah, Bang. Mhm. Tapi Mhm. itu kotor ya, Bang, dipotong Mhm. asuransi Betul, anak, betul, betul, betul. uang Aha. pensiun akhir, Mhm. terus uang internet, Mhm. telepon, air, rumah, segala macam. Ya Mhm. bersih itu mungkin sekitar di angka 20 jutaan lah gitu. Mhm. Kalau dia dalam catatan ya, tidak ada hutang piutang lainnya. Iya, tidak ada kredit lah istilahnya kayak kita Tidak juga ada di sini kredit ya kan. istilahnya, Kalau ya tidak ada keamanan kreditnya. keamanan di sana butuh payment juga atau gimana nih, Bang? Kalau keamanan nggak ada, Bang. Nggak ada ya? Kalau insya Allah keamanan nggak ada, cuman yang ada payment itu uang listrik, air, gas, Mhm. internet, terus kalau yang punya anak uang sekolah anak, Mhm. uang bulanan Mhm. sekolah anak, terus pajak pajak asuransi kesehatan, itu doang. Mhm. Ini untuk potongan-potongan dari pemerintah emang udah langsung dipotong saat gajian, langsung dipotong dari mereka gitu. Jadi kita Mhm. tidak bisa mengelabuin petugas pajak, mengelabuin Betul. orang-orang yang pemerintahan gitu. Jadi Mhm. emang tertib lah gitu. Jadi tidak ada itu. Nah, saya berharap Indonesia seperti itu. Iya. Karena kenapa? Memang dari pajak itulah ketika kita rajin membayar, ketika kita memang fokus untuk Disiplin mengabdi ke membayar. negara, iya Mhm. Mhm. disiplin, maka negara kita tuh ya
bakalan seperti Jepang gitu Bang. Pengennya ada feedback yang baik juga untuk warga negara Indonesia khususnya ya kan. Benar. Karena kan kalau Oke. kita tertib apa segala macam kan semuanya berjalan dengan lancar begitu Bang. Aha. By the way, anaknya sekolah di sekolah swasta atau sekolah negeri, Bang? Negeri Bang. Negeri bayar di sana untuk pendidikan? Bayar. Oh, Kalau yang untuk oke. TK-nya nggak bayar. Iya. Ada nggak bayar, hanya potongan apa gitu, bayar uang makan apa gitu cuman. Mhm. Tapi kalau untuk yang negeri di SD, karena saya udah 2, yang satu SD itu bayar per bulannya itu sekitar 500 ribuan rupiah lah Bang kalau dirupiahkan. Masya Allah, sudah 2 aja ya. Komunikasi menggunakan bahasa campur? Kalau anak saya ke saya dia bahasa Indonesia Bang, tapi Aha. kalau dia ke temannya bahasa Jepang. Oke. Malah lebih pintar dia bahasa Jepangnya Iya, daripada saya. langsung terauto gitu ya ke ayahnya Benar, Indonesian Bang. ya kan. Iya. Oke, Iya. Bang. Dengar-dengar Makanya kalau ngomong bahasa itu balik-balik dia Bang. Oh. Ngomong Indonesia tuh balik-balik. Jadi ya begitulah kan. Iya, tapi seru sih. Ya jangan sampai pulang ke Indonesia Lebaran suatu saat nanti dia kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara. Tahu kan kok udah Lebaran di Sumatera ini kayak mana hebohnya kan, pasti rame Karena gitu kan. dia sangat excited kemarin Excited Bang. sekali. Iya, baru bulan 8 kemarin kita pulang kan. Pulang emang karena bulan 8 itu waktunya musim liburan panjang untuk anak-anak sekolah, karena memang panas Jepang itu sangat ekstrim. Oke. Jadi bulan 7 akhir itu sudah mulai libur anak-anak sekolah sampai bulan 8 pertengahan. Nah, kebetulan ada rezeki kita pulang semua ke Indonesia. Terus mengikutilah kegiatan di sana. Dia bilang kan, ayah itu kan lampu merah. Kenapa orang nyebrang? Kenapa orang lewat aja gitu? Kita kan tidak bingung kan. Terus karena supaya tidak dia pakai banyak bertanya, oh itu lampunya rusak nak. jadi dia rusak gitu kan. Jadi kita emang hal seperti itu. Kemudian kayak buang sampah gitu kan. Oh. Ayah kok dia buang sampahnya sembarangan? Oh enggak, itu memang tempat lokasi sampah, cuma belum diangkut sama petugas sampah. Jadi kita memang menyampaikan yang bisa diterima dia, karena makin dia banyak bertanya kita makin pusing kan memang untuk anak sekolah. Makin pusing dan makin terpojok dengan kondisi keadaan sendiri gitu ya. Iya, kita jadi kita terpojok sendiri bagaimana untuk menjelaskannya. Karena sebegitunya lah terdoktrin anak-anak ini sejak dini sudah diajarkan disiplin, diajarkan kebersihan, keteraturan gitu ya. Sehingga pulang ke kampung ayahnya nih kayak banyak kali trouble ini ya kan. Dari lampu merah, dari sampah aja udah jadi banyak pertanyaan si adik ya kan. Oke Bang, dengar-dengar benar sekali Bang. Ini sering bawa tamu juga jalan-jalan, tour guide. Agak delay nih Bang. Ya, saya sebagai guide Bang, ada waktu kosong saya ngambil misalnya teman-teman yang mau ke Jepang, terus butuh guide, butuh supir, saya bisa memfasilitasinya gitu Bang. Oh, ya sampingan lah Bang, nambah-nambah uang. Di akhir pekan doang dong berarti? Sabtu Minggu doang? Ya, di akhir pekan Bang, di akhir pekan. Itu kebanyakan. Jadi, kalau misal ada di sini tuh ada, di situ ada libur ya Bang, per 3 bulan per musim dingin, libur musim dingin, musim panas, musim semi, sama tahun baru. Nah, jadi kalau ketika libur itu mau datang, mulailah itu saya bisa nemenin cuma saat libur ini, karena kalau lewat libur ini saya di Indonesia untuk datang begitu. Kita sementara ini ya karena udah ada banyak makanan halal, ya kita buat halal turis gitu untuk teman-teman dari Indonesia yang datang gitu Bang. Oke. Bang, kita jeda gitu Bang. Ke lagu sebentar. Abang standby bentar. Kita jeda bentar nih ya. Siap. Oke. Baik teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Sore Ceria ya, masih terhubung sama Bang Fakri langsung di Jepang saat ini ya. Dan kalau kamu pengen melihat secara visual, kamu juga bisa nonton kita dan dengarkan kita di RRI Digital tentunya. Jangan kemana-mana, kita punya Lady Gaga dengan The Dead Dance untuk kamu semua yang lagi menyimak perjalanan Pro 2 Vlog Smart sore hari ini. Di Sore Ceria di teman Pro 2 masih terhubung dengan abang kita Muhammad Fakri Azmar ya, warga Medan sebenarnya, dan saat ini sudah 7 tahun ya menetap
bersama keluarga tercinta dan dua buah hatinya, sama istri juga tentunya, di Jepang. Oke Bang, jadi kayak mana nih pas Siap. jadi tour guide ini sudah berapa lama mempunyai side job ini? Baru 2 tahunan ini bang, 2 tahun ini bang, karena baru dapat SIM mobil itu 2 tahun yang lalu. Oh, dua 10 menit lagi. Oke, 2 tahunan. Jadi 2 tahun lalu, Mhm, terus karena susahnya mendapat SIM di Jepang ini, mhm. hampir 3 tahun lah saya mencoba terus Oke, akhirnya berhasil dapat oke. SIM Banyak mobil. tamu yang mentiko Barulah nggak Bang? mulai kepikiran untuk implementikuti sih enggak bang, karena memang Jepang ini tuh memang negara mahal kalau untuk turis. Betul, betul. Haha. Liburan ke Jepang tuh emang mahal bang, karena mahalnya itu di transportasi kalau misalnya dia itu mau sewa mobil atau private lah ibaratnya. Memang Mhm, mahalnya di situ. mhm. Karena yang pertama di dalam itu dihitungan itu karena kan pekerjaan itu mungkin kalau memang dia itu bisa membawa mobil Mhm, dengan lisensinya ada, dalam mhm, arti kata itu dia harus resmi, mhm. dia itu harus eh, membayar gajinya per jam, kan begitu yang Oke, pertama. haha. Terus kemudian juga hitungannya itu mobil sewanya. Kemudian yang ketiga itu parkir di sini mahal. Di sini Oh, itu parkir di daerah Tokyo itu per 15 menit itu ada yang 30.000 rupiah, ada yang 40 waduh. ribu rupiah itu per menit. Per 15 Hahaha. menit, per 15 Mhm, menit. Nah, mhm, mahal di situ. Kemudian di tol, kalau emang dia pengen cepet kan mhm, begitu. mhm, mhm. Kemudian juga kalau memang dia bayar bensin. Di sini kan bensinnya kan mengikuti kurs dunia, jadi waktu-waktu bisa berubah gitu. Oke. Sekarang Ya, ini udah mulai murah karena dibantu oleh pemerintah Jepang. Kalau dulu tuh dia hitungannya itu per liter itu 17.000 rupiah, 170-an gitu kalau yang premium. Kalau mhm, yang mhm. di bawah premiumnya kalau kita bilangnya itu di Jepang itu di bawahnya itu sekitar 115 ribu lah Iya, gitu. iya, iya. Premium itu sejenis kayak kalau di kita Pertamax. Pertamax Kalau ya. yang premium itu ya. Berarti Kalau nggak ada yang supir-supir di tembak lah di sini, sana ya Bang ya? nah nggak boleh bang super tembak bang, Iya kan? karena Tiba-tiba memang harus jadi resmi Grab ya, namanya gitu. plat hijau, green, green. Nggak bisa bang, dia harus ada lisensinya, Mhm, ada mhm. SIM khusus membawa tamu gitu. Mhm, Nah SIM mhm. hijau, plat hijau namanya khusus taksi. Beda kalau kita memang dipanggil oleh eh, contoh misalnya KBRI atau Mhm, apa gitu perlu mhm, supir gitu kan. mhm, Nah, kita bisa jadi mhm. supirnya KBRI. Tapi kalau kita bawa mobil sendiri membawa penumpang itu nggak boleh Nggak kalau kita boleh ya? belum punya namanya itu Nishu Menkyo namanya kalau bahasa Jepangnya, SIM untuk bisa bawa taksi, bawa mobil gitu, Bang. Oke, oke Bang, waktu kita Nah, dikit lagi nih Bang, tinggal 5 menit lagi nih Bang. jadi kalau kita misalnya siap, Mhm. siap, siap. Jadi kira-kira apa yang bisa Abang bagi Jadi buat emang memang buat memang ya, buat teman Pro saya 2 begini, mungkin? Bang. Mhm. Saya tuh punya ide kan Aha, begitu. aha, Buat teman-teman di luar sana gitu kan. aha, aha. Kalau emang ingin ke Jepang, Mhm. kalau bisa itu yang pertama itu dia bisa bahasa Jepang dulu. Kalau ada keahlian contoh misalnya kopi saring atau petugas kopi Oke, yang ada di mhm. yang Aceh itu kan kopi Aceh itu kan nikmat. Betul. Nah, mana tahu ada investor-investor, ada orang yang berbaik hati ingin buka warung kopi Aceh di Mhm. Jepang, kita bisa berkolaborasi gitu, Bang. Karena kan Iya. susahnya dia bisa memang buat kopi saring tapi dia tidak bisa berbahasa Jepang. Kan begitu, ketika Oke. kita bisa Iya. mencari peluang itu mungkin kita bisa buka kopi shop. Jadi orang-orang Indonesia yang bikin rasa kopi Aceh di Jepang bisa mampir ke warung yang ada di Betul sekali. Ada Jepang. teman saya tuh Caranya Raji sama seperti Sahwan itu. pintar saring kopi, Bang. Nanti saya info ke beliau. Tinggal bahasa Jepangnya, Tinggal tinggal bahasa tinggal tinggal bahasa Jepangnya. Jepangnya. Betul, betul. Tinggal Kita bahasa terbangkan Jepangnya. langsung sana. Tinggal bahasa Jepangnya. Iya. Oke, padahal masih Karena banyak yang yang banyak hal yang bisa kita sharing, Bang. iya, banyak juga yang Banyak hal pengen pengen sekali. saya tanya tadi seputar penduduk India yang sering saya lihat di sosmed tuh, yang di Jepang tuh Nah, betul tuh. kalau penduduk ya itu Ah, aja. Yang kalau penduduk India itu memang ah. benar-benar mereka yang punya ahli IT, Bang. Jepang ini punya ahli IT Oke, 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 oke. yang diperlukan. Mhm.
bukan yang gerasa-gerusu, enggak. Mereka lebih memilih yang ke persona apa Bang, ya punya profesi yang betul-betul tertuju, misalnya IT. Oke. Siap. Besar sekali dunia, bukan yang berusuin, enggak ada itu. Oke deh. Bang, terima kasih banyak Bang. Semoga Bang sukses terus, sehat bersama keluarga tercinta, diberkahi Itu Allah. sih Bang. Ya, kita insya Allah ketemu lain waktu. Siap. Waktunya mepet sekali. Siap, amin Allah. Ya, semoga Amin. selalu ada kesempatan kita untuk bersilaturahmi. Sebelum menutup ini Bang, siap. Sebelum menutup ini, saya mendoakan teman-teman yang ada di Sumatera Utara, semoga Betul, di amin. Sumatera, Aceh, Sumatera Utara untuk segera selesailah yang mereka dapat musibah-musibah ini. Amin, Semoga ya Allah. pemerintah bergerak lebih cepat lagi Amin, agar amin. mereka lebih dicepatkan, karena kita mau mendekat bulan puasa. Saya Betul. berharap Amin, ya teman-teman Allah. saudara-saudara kita yang beragama Muslim dan yang agama lainnya, terutama di Aceh itu, bisa merayakan Lebaran puasa yang Amin ya Allah. lebih nikmat, karena kita tahu Aceh itu kalau udah mau Ramadan itu sangat meriah gitu kan, ketika mereka dalam kondisi berduka rasanya kayak sedih gitu rasanya kalau mereka tidak bisa menikmatin puasa dan Lebaran di Aceh itu dalam keadaan susah. Amin. Itu sih doa saya dari Terima Jepang. kasih. Semoga cepat sehat, cepat sembuh, cepat pulih. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Doa yang Siap, baik Bang. juga kembali ke Abang ya. Terima kasih waktunya Makasih Bang. banyak atas kesempatannya. Siap. Siap. Wassalamualaikum Makasih warahmatullahi banyak, wabarakatuh. Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum- Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Bang. You know by now we should it all. We should fall in love with the right. Yes, tadi kita udah terhubung dengan Bang Fakri, teman Pro 2 ya. Sekali lagi beliau ini sudah 7 tahun di Jepang ya. Dan dengan waktu yang sedikit tadi kita juga udah bisa banyak dapat wacana bagaimana untuk stay dan settle di Jepang ya. Jangan lupa persiapkan skill kamu dan kemampuan berbahasa ya, yang lebih diutamakan agar bisa settle dan survive tentunya di Jepang ya. Ada niat ke sana mungkin? Teman Pro 2, kamu masih mendengarkan 95,2 FM RRI Pro 2 Lok Sumawe, teman terbaik kamu.